Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang ekosistem dan lingkungan. Saya Lisnawati Hafijah. Saya Miftah Rizky. Saya Maisara. Inilah video kami. Teman-teman, sekarang kita berada di taman hijau yang memiliki lingkungan sangat asri. Di taman hijau terdapat komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya, serta komponen abiotik seperti air, batu, udara, dan sinar matahari. Di taman hijau ini juga terdapat sebuah ekosistem. Ekosistem itu apa? Ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik dengan lingkungannya. Kalian tahu nggak apa fungsi ekosistem dalam lingkungan? Aku tahu fungsinya untuk menjaga keseimbangan alam, menyediakan sumber daya alam, dan mendukung siklus kehidupan serta interaksi antar makhluk hidup. Oh, jadi menjaga ekosistem itu sangat penting ya agar menciptakan keseimbangan ekosistem. Betul banget. Ketika ekosistem seimbang, manusia mendapatkan manfaat seperti air bersih, udara sehat, dan tanah subur. Sementara kelangsungan hidup flora dan fauna juga terjamin. Sebaliknya, gangguan pada keseimbangan ini dapat mengancam sumber daya dan kualitas hidup. Semut adalah contoh komponen biotik pada sebuah ekosistem. Rumput, pohon, bunga, dan tanaman lainnya merupakan contoh komponen biotik. Adanya sinar matahari, tanah, dan udara yang segar merupakan contoh komponen abiotik yang ada di taman hijau. Di dalam ekosistem terdapat hubungan timbal balik. Ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Aku tahu seperti simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Betul banget kata Maisara. Ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Contoh untuk mutualisme, kedua, ini saling menguntungkan seperti lebah yang mengisap madu di bunga dan bunga dibantu oleh lebah dalam proses penyerbukan. Selanjutnya, simbiosis komensalisme, yang satu untung, yang satunya rugi. Contohnya seperti anggrek yang menempel pada pohon inangnya. Anggrek mendapatkan tempat tinggal, sedangkan pohon inang yang dihinggapinya tidak mendapatkan kerugian pun. Yang terakhir, simbiosis parasitisme. Yang satu diuntungkan, yang lain dirugikan. Contohnya kutu pada kepala manusia. Di ekosistem pula terdapat jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Ada yang tahu nggak seperti apa? Rantai makanan itu proses makan dan dimakan makhluk hidup kan. Contohnya di sawah, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan jamur. Betul kan, Lisna? Betul banget kata Maisara. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup yang lebih kompleks dalam suatu ekosistem. Ada yang tahu seperti apa contohnya? Contohnya di sawah, padi bukan tikus saja yang memakan, tapi ada belalang dan burung. Setelah itu, tikus dimakan ular dan belalang bisa makan burung. Jadi rantai makanan ini proses makan dan dimakan yang sangat kompleks dalam ekosistem. Sekarang jadi lebih paham tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini adalah contoh rantai makanan. Pertama, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, setelah itu katak dimakan ular, lalu ular dimakan oleh elang. Urutan ini merupakan rantai makanan yang ada di sawah. Untuk mempertahankan itu semua, penting adanya daur energi dalam suatu ekosistem. Daur energi itu apa? Daur energi itu perpindahan energi dari matahari ke semua organisme melalui rantai makanan. Daur energi ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kenapa kita harus menjaga keseimbangan ekosistem? Agar penyediaan sumber daya alam selalu ada untuk menjaga rantai makanan serta melindungi keanekaragaman hayati dan mengatur iklim. Ada beberapa cara agar kita terus menjaga keseimbangan ekosistem. Ada yang tahu bagaimana? Prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang artinya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Cara ini berdampak positif sekali terhadap lingkungan. Melakukan konservasi hutan dan penanaman kembali hutan yang gundul karena hutan berperan penting dalam penyerapan karbon dioksida dan menyediakan habitat berbagai spesies. Penggunaan pupuk organik dan pengolahan limbah domestik.
merupakan langkah yang penting untuk mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan. Betul banget. Agar hal tersebut berguna dalam keseimbangan ekosistem untuk melestarikan lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu cara paling sederhana, namun sangat penting untuk menjaga lingkungan dan ekosistem kita. Lingkungan dan ekosistem saling bergantungan. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan membantu menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga kehidupan makhluk hidup dapat berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari kami, semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.